Semuanya. Oke, jadi perkenalkan nama saya Nika Yuni Cornelia Dewi dengan 3 digit yang terakhir yaitu 051 dari kelas 5E Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi perbandingan trigonometri. Nah, jadi sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu trigonometri? Nah, trigonometri adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi sudut dalam segitiga. Nah, dalam trigonometri nanti kita akan menemukan beberapa istilah baru yang mungkin baru pertama kali didengar. Di antaranya ada sinus menjadi sin theta, di mana theta yang di dalam kurung ini adalah simbol di dalam segitiga. Nah, kali ini Kak Yuni menggunakan theta, theta di sini. Di sini Kak Yuni akan menggunakan theta. Nah, mungkin di beberapa kesempatan yang lain atau mungkin dari teman-teman sekalian bisa mengganti theta ini menjadi alfa, beta ataupun simbol apapun yang menyimbolkan sebuah sudut di dalam segitiga. Kemudian selanjutnya yaitu kosinus, di mana di sini itu kita akan menulis kosinus di sini menjadi cos theta, kemudian ada tangen, kita akan menuliskan menjadi tan theta, kemudian ada kosekan, di sini kita akan langsung menulis sebagai c theta atau mungkin beberapa dari teman-teman akan menulis sebagai cosec theta. Kemudian ada secant yaitu akan ditulis sebagai secant theta dan yang terakhir yaitu kotangen akan ditulis cot theta. Nah, karena kita akan eh, membahas segitiga, di sini Kak Yuni akan memberikan sebuah segitiga ABC di sini, sebuah segitiga ABC dengan siku-siku yaitu di C. Kemudian ada sebuah eh, sudut theta yaitu di B. Kemudian ada sisi AC. Nah, sisi AC ini berada di depan eh, sudut apa namanya? Theta. Depan sudut theta. Nah, akan kita namai dengan sisi depan. Kita akan namai di sini dengan sisi depan. Kemudian untuk sisi BC, untuk sisi BC di sini karena berada di samping sudut theta, karena berada di samping sudut theta, maka kita akan menamai dengan sisi samping. Kemudian untuk sisi AB, nah di sini ada sisi AB yang sal, eh, yang yang paling panjang dan berada di depan sudut ini berada di depan sudut siku-siku. Nah, kita akan beri namanya dengan sisi sisi miring. Nah, tapi kenapa sih harus dinamai gitu, Kak? Nah, kenapa di sini tuh harus dinamai depan, samping, miring? Nah, di sini sebenarnya kita hanya mengistilahkan untuk lebih mudah dalam eh, membedakan setiap sisi pada segitiga yang nanti akan kita temui. Nah, tapi ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja. Nah, untuk hanya berlaku pada segitiga siku-siku saja. Nah, di materi trigono ini, kita diminta untuk mencari sudut ataupun panjang sisi pada segitiga dengan cara mengetahui nilai sin theta, cos theta, tan theta, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan dari sin theta dan kawan-kawannya itu? Nah, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita bisa menggunakan rumus ini, di mana kita akan menggunakan sin theta sama dengan demi. Nah, di sini sin theta sama dengan sisi depan, sisi depan. Nah, ini sisi depan per sisi miring, per sisi miring. Nah, ini merupakan rumus dari sin theta yaitu sin demi. Nah, untuk cos theta di sini yaitu rumusnya cos sami, di mana untuk sa di sini merupakan sisi samping, kemudian mi di sini merupakan sisi miring. Nah, untuk cos theta rumusnya yaitu samping per miring. Nah, untuk tan theta di sini yaitu d per sa, di mana untuk d di sini merupakan sisi depan dan saya
di sini merupakan sisi samping. Jadi untuk tan theta untuk rumus tan theta ini adalah depan per samping. Nah, kemudian ada kosekan theta sama dengan 1 per sin theta, di mana di sini kita hanya perlu membalikan saja, di mana kita akan menemukan kosekan theta ini dengan rumus 1 per sin theta. Kemudian selanjutnya itu ada sekan theta sama dengan 1 per cos theta. Kemudian ada kot tangen theta sama dengan 1 per tan theta. Di sini kita langsung saja ke contohnya. Kita langsung saja ke contohnya, di mana kita diberikan sebuah segitiga ABC, di mana dengan siku-sikunya yaitu berada di C, kemudian ada sebuah sudut theta di sisi B, dan ketiga sisi ini diketahui bahwa sisi AC itu adalah 5, kemudian sisi CB itu adalah 12, kemudian ada AB di sini yaitu 13. Kemudian pada soal kita diminta menentukan eh, besar dari sin theta sampai dengan kotangan theta di sini. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membedakan mana sisi depan, sisi samping, kemudian sisi miring dari segitiga ABC ini. Nah, kita harus mengetahui terlebih dahulu yang mana itu sisi depan, sisi samping, dan sisi miring dari segitiga ini. Nah, untuk membedakannya, kita kan sudah mempelajari tadi ya, untuk membedakan mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Nah, karena kita melihat di sini di sudut siku-siku ini adalah C. Nah, C ini bersudutkan siku-siku, maka sudah dipastikan bahwa ini merupakan sisi miring dari segitiga ABC. Nah, ABC. Nah, otomatis di sini 12 ini merupakan sisi eh, sampingnya, 12 ini merupakan sisi sampingnya, dan AC ini merupakan sisi depan dari segitiga ini. Nah, karena berada di depan eh, apa namanya ini? Sudut theta. Nah, berada di depan, maka di sini sudah pastikan bahwa ini merupakan eh, sisi depan dari segitiga A ABC. Nah, karena kita sudah mengetahui ketiga sisinya tersebut, maka kita pasti sudah bisa lah menentukan besar sudutnya dari sin theta sampai dengan uh, kotangan kotangan theta. Nah, di sini untuk menyelesaikannya, kita harus mengingat kembali rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu sin demi, yang berarti sisi depan per sisi miring. Sisi miring. Nah, sudah dipastikan untuk sin theta sama dengan D, sisi depan, berarti 5, dan miring, yaitu sisi AB ini adalah sisi miringnya, yaitu 13, maka sudah dipastikan bahwa sin theta ini hasilnya besarnya yaitu 5/13. Kemudian ada cos theta, di mana rumusnya yaitu cosami, di mana untuk itu merupakan sisi samping, yaitu 12, dan mi itu merupakan sisi miringnya, yaitu 13. Nah, sudah dipastikan bahwa hasil atau besar sudut dari cos theta ini adalah 12/13. Nah, kemudian ada tan theta, yaitu dengan rumus tan desa, di mana D ini merupakan sisi depan, nah, sisi AC ini merupakan sisi depan, dan Sa ini yaitu merupakan sisi samping. Nah, sudah dipastikan bahwa eh, untuk besar dari tan theta ini adalah 5/12. Kemudian ada kosekan theta, di mana rumusnya yaitu sudah ada 1 per sin theta, maka dihasilkan 13/15. Nah, mungkin cara cepatnya kita membalikkan nilai dari sin di sini, maka akan mendapatkan nilai 13/5. Kemudian ada sekan theta, di mana hasilnya yaitu 13/12, dan kotangan theta, yaitu hasilnya 12/5.
Oke, sekarang kita lanjut ke sudut istimewa. Nah, apa saja sih sudut istimewa itu? Nah, di sini Kak Yuni akan membahas beberapa sudut istimewa, yaitu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, untuk di sini sudut istimewa sin dari sin 0 derajat yaitu 0. Nah, sin 30 derajat yaitu setengah. Kemudian ada sin 45 yaitu seperdua akar 2. Kemudian sin 60 derajat yaitu seperdua akar 3 dan 90 derajat yaitu 1. Kemudian ada sudut istimewa dari cos 0 derajat yaitu 1. Cos 30 derajat 1/2 akar 3. Kemudian cos 45 derajat 1/2 akar 2. Cos 60 derajat 1/2. Dan cos 90 derajat yaitu 0. Kemudian sudut istimewa tan 0 derajat yaitu 0. Kemudian tan 30 derajat yaitu 1/3 akar 3. Kemudian tan 45 derajat yaitu 1. Kemudian tan 60 derajat yaitu akar 3 dan 90 derajat yaitu tak hingga. Kemudian ada kosekan dari 0 derajat yaitu tak hingga. Kemudian ada 30 derajat yaitu 2. Kemudian ada 45 derajat yaitu eh, akar 2. Kemudian ada 60 derajat yaitu 2/3 akar 3 dan 90 derajat yaitu 1. Kemudian ada sekan dari sudut istimewa 0 derajat yaitu 1. Kemudian ada 30 derajat 2/3 akar 3. Kemudian ada 45 derajat yaitu akar 2. Kemudian ada 60 derajat yaitu 2 dan 90 derajat yaitu tak hingga. Kemudian ada kotangan dari 0 derajat yaitu tak hingga. Kemudian ada 30 derajat yaitu akar 3. Kemudian ada 45 derajat yaitu 1. Kemudian ada 60 derajat yaitu 1/3 akar 3. Kemudian 90 derajat yaitu 1. Nah, ini merupakan sudut istimewa dari trigonometri, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya, di mana kita memiliki contoh soal yaitu cos 45 ditambah sin 35 derajat per tan 60 derajat. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, kita dapat melihat bahwa cos 45 derajat itu hasilnya 1/2 akar 2. Kemudian ada sin 30 derajat itu nilainya 1/2. Kemudian ada tan 60 derajat yaitu nilainya akar 3. Akar 3. Nah, karena terdapat akar 3 sebagai penyebut di sini, maka kita harus merasionalkan akar 3 terlebih dahulu dengan cara mengalihkan eh, akar 3 per akar 3. Nah, selanjutnya kita kalikan yang di dalam kurung. Nah, kita akan mengalihkan yang di dalam kurung dengan akar 3. Maka hasilnya yaitu 1/2 akar 6 ditambah 1/2 akar 3. Kemudian penyebutnya adalah 3 dikali akar 3, maka hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kayunya akan memecah kedua ini, memecah kedua unsur ini menjadi 1/2 akar 6 per 3 ditambah 1/2 akar 3 per 3. Nah, maka akan didapatkan hasil yaitu 1/6 akar 6 ditambah 1/6 akar 3. Oke, kita akan lanjut ke perbandingan trigonometri, tentunya pada aplikasi perbandingan trigonometri. Oke, sebenarnya untuk apa sih kita belajar trigonometri? Bukankah teman-teman pasti sering lihat seperti gedung-gedung, kemudian menara,
gunung atau pegunungan. Nah, salah satu kegunaan trigonometri itu adalah untuk membantu kita agar mudah mengetahui tinggi dari eh, suatu bangunan yang tingginya tidak dapat diukur secara manual. Nah, kita akan menggunakan trigonometri ini untuk mengukur bangunan tersebut. Nah, pada materi kali ini, Kak Yuni akan eh, memberikan penjelasan mengenai eh, sudut, yaitu ada dua sudut. Yang pertama yaitu sudut elevasi dan juga sudut depresi. Nah, jadi di sini kita sudah ada yaitu sudut elevasi dan sudut depresi, di mana sudut elevasi adalah sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Kemudian ada sudut depresi, yaitu sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Nah, kalian bisa melihat pada gambar ini bahwa sudah jelas yang terlihat perbedaannya dari sudut elevasi dan sudut depresi ini, di mana untuk sudut depresi itu sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke bawah. Kemudian sudut elevasi ini sudut yang terbentuk antara garis pandang dan garis mendatar dengan posisi pengamat melihat ke atas. Nah, ini melihat ke atas. Jadi, sudah dipastikan sudut elevasi dan sudut depresi itu berbeda. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan langsung aplikasikan ke soal perbandingan trigonometri. Di mana kayak di sini ada satu contoh soal, di mana dilihat pada slide, dari atas Menara Amir melihat sebuah tanaman di atas tanah dengan sudut depresi 30 derajat. Jika tinggi teropong Amir itu 60 meter, di atas permukaan tanah datar, maka jarak antara tanaman tersebut ke kaki menara adalah Oke. Untuk mempermudah pengerjaan soal, maka di sini Kak Yuni menggambarkan eh apa namanya? Menggambarkan soal ini ke dalam bentuk gambar seperti ini, di mana kira-kira gambarnya ya kurang lebih seperti ini. Jadi terlihat bahwa T ini adalah teropongnya si Amir. Kemudian M ini adalah TM, di mana TM itu adalah tinggi dari menara. Nah, ini tinggi dari menara. Kemudian kita lihat titik L di sini, titik L. Di situ titik L itu merupakan tanamannya. Nah, sudah dipastikan kalau kita di sini menghubungkan TML ini, sudah dipastikan kita melihat bentuknya yaitu seperti segitiga. Bentuknya seperti segitiga. Nah, kita harus mengingat kembali apa yang sudah eh, kita pelajari sebelumnya, yaitu sudut depresi dan sudut elevasi. Nah, dalam aplikasi trigonometri ada dua yang namanya sudut, yang seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu sudut elevasi dan sudut depresi. Nah, kalau sudut depresi itu berarti dari atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah. Nah, ini merupakan sudut depresi. Nah, tetapi ternyata dilihat pada soal ini, sudut depresinya itu ada di luar dari segitiga TML. Nah, sudut depresinya itu di luar dari sudut TML ini. Sudut TML ini dan depresi itu, nah, sudut depresi itu berkomplement dengan sudut yang di sebelah sini, sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nah, berkomplement itu kan berarti jumlah sudutnya itu 90 derajat. Nah, karena di sini itu eh 30 derajat, maka sudut T ini yang di dalam ini karena berkomplement 90 derajat, maka sudah dipastikan sudutnya ini adalah 60 derajat. Nah, sekarang kita akan mencari jarak antara maka kita akan mencari jarak antara tanaman ke kaki menara kan. Tanaman ke kaki menara. Nah, berarti ML, ML ya. ML. Nah, jarak antara tanaman ke kaki menara itu kan tan eh
berarti ini menjadi tan 60 derajat. 60 derajat, yaitu sama dengan ml per tm. Nah, yang diketahui yaitu tinggi menaranya si tm. Tinggi menaranya si tm ini. Nah, kalau sudutnya di sini yaitu tingginya ini si TM ini, kemudian sudutnya itu adalah 60 derajat, berarti kan eh si TM ini adalah sisi samping sisi samping dari sisi samping dari sudut 60 derajat yang di sini. Sudut 60 derajat yang di sini. Kemudian karena yang ditanya itu ml, maka hubungannya antara TM dengan ml, maka TM itu sisi samping, sedangkan ml itu adalah sisi depannya pasti. Sisi depannya. Ini sisi samping, kemudian si ml ini adalah sisi depannya. Nah, karena ml itu adalah sisi depan, maka kita akan memakai tan, di mana sudah dipastikan di sini tan 60 derajat sama dengan ml per tm. ml per tm. Tan yaitu ml per tm karena tan desa depan per samping. Nah, maka kita langsung pindah ruaskan menjadi tm dikali tan 60 derajat sama dengan ml. Nah, maka ml sama dengan tm dikali tan 60 derajat. Nah, ml sama dengan 60 dikali akar 3. Tan 60 itu akar 3. Nah, maka didapatkan hasilnya yaitu ml sama dengan 60 akar 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara tanaman tersebut ke kaki menara adalah 60 akar 3. Nah, ini merupakan suatu pengaplikasian trigonometri pada apa namanya tinggi menara. Nah, sudah dipastikan ini adalah suatu aplikasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi sekian materi perbandingan trigonometri dari saya. Sekian, terima kasih.